berbagi di budaya positif, walaupun program guru penggerak, tapi kita juga sekalian melaksanakan disiplin positif di platform Merdeka Mengajar. Ya Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di acara ini. Pertama-tama kita jangan terlalu tegang. Saya memberitahu dulu apa tujuan kita melakukan pembelajaran ini. Yang pertama itu ibu-ibu semua menstimulus. Jadi bagaimana kita menstimulasi konsep disiplin diri pada murid untuk merdeka belajar. Sekarang ini kan kita konsep merdeka belajar seperti apa? Apakah itu dengan kebebasan anak-anak dan sebebas-bebasnya? Apakah seperti itu ataukah masih ada acuan dari guru-guru seperti itu? Nah, yang kedua itu adalah pemahaman. Nah, di sini saya akan berbagi tentang pemahaman satu konsep budaya dan lingkungan positif yang mendorong tumbuh kembang murid. Kita lanjutkan lagi. Nah, apa saja agenda kegiatan kita di pertemuan komunitas kita kali ini? Yang pertama itu adalah sesi penjelasan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang disiplin positif. Kemudian kita akan berdiskusi, membahas satu kasus yang sering terjadi di sekolah kita. Jadi bagaimana kita menyelesaikan ketika anak melakukan pelanggaran disiplin di sekolah. Tentunya setiap hari mungkin kalau dikumpulkan kita akan terus-terusan mendapatkan kasus dari siswa gitu ya. Hanya saja ternyata ada hal yang dipilah atau dipilih. Haruskah anak itu kita langsung wawancarai, lakukan restitusi, atau kan hanya dinasihati seperti biasa saja gitu. Sehingga tidak terlalu banyak anak yang kita panggil setiap harinya gitu ya. Kemudian kita akan melakukan refleksi. Nah, sebelum kita mulai ke acara Ibu Pak semuanya, kita melakukan ice breaking dulu sebentar biar relax gitu ya. Nah, di sini siapa duluan ya? Harusnya berpasangan. Silakan Bapak Ibu mencari pasangannya. Kemudian kita melakukan ya, ada pasangannya. Saya ya berarti ya. Jadi pasangannya enggak ya, pasangan aja dulu ya. Udah dapat pasangan kan? Kita udah dapat pasangan. Siap? Ya Bapak Ibu di situ. Pasangan. Nggak kelihatan ya? Aturan bermainnya pasangan dulu. Nah, jadi salah satunya ya boleh. Begini ya. Ini awasin dulu deh. Kayaknya ini. Pak, aturannya adalah salah satu teman kita tangannya mengepal. Salah satu pasangannya. Salah satu pasangan tangannya mengepal. Siapa nih? Cewekku, pasangan Jaya. Saya aja yang mengepal. Gimana caranya Bu Cici, Bu Lam, dan Bu Yaya memaksa saya untuk membuka tangan? Bukan memaksa ya, caranya Ibu meminta saya untuk membuka tangan. Gimana caranya? Buka dong. Bu Lam, iya minta ke Bu Risma. Ya terserah ya. Gimana Bu Cici? Bu Cici yang minta tangan. Kalau saya nggak mau, Ya terserah. lipat. Apa?
Oke. Kita lanjutkan. Materi kali ini adalah tentang disiplin positif. Sebetulnya kalau di sekolah kita, alhamdulillah, apa sih namanya, tingkat disiplin positif itu setiap hari ada saja kasus-kasus dari anak-anak kita ya. Dari kelas 1 mungkin ada yang sampai ke kelas 6 ada saja. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif itu kita sedikit perbesar. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya itu belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di sini kita tuh membahas apa saja. Yang pertama, kita itu akan membahas 3 teori motivasi. Bolehkah memaksa? Jadi melakukan hal yang seperti tadi itu boleh tidak? Ya. Kemudian satu lagi, restitusi, membahas tentang 3 tahapan dalam menjalankan segitiga restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol guru, membahas 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti ini kita akan melakukan refleksi materi ya. Kita lanjutkan dengan yang tadi pertanyaan pemantik. Hukuman itu dapat apa namanya? Hukuman itu dapat meningkatkan ya. Hukuman dapat meningkatkan disiplin siswa atau tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya nanti akan bagikan kertas-kertas ini. Hijau untuk yes, biru untuk no. Nanti Bapak Ibu tinggal menempelkan di sini hukuman-hukuman apa pertanyaan dari 3 pertanyaan itu ya. Siap? Iya. Kurang ada no-nya ya. Satu lagi berarti masih bisa dikit. Pas bagian yang praktikan. Jadi ibu-ibu semua tinggal menjawab yes or no. Hijau untuk yes dan biru untuk no. Pertanyaannya tuh Wasmi, hukuman dapat mendisiplinkan anak ya atau tidak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan hukuman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak ya atau tidak? Sip? Sudah? Jika sudah, silakan ditempelkan. Tuliskan tolong fotonya dulu kalian kayak itu. Oke. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Silakan kurang apanya? Lemnya kurang tekan. Apa ya salah?
menjawab untuk soal yang pertama 3 yes, 3 no. Wah, ini apa namanya? 50-50 ya. Yang setuju nih anak kalau dihukum nih bahwa mereka akan disiplin kalau dihukum. Ada juga yang tidak. Untuk yang kedua sekarang ada variasi nih, ada yang jawab no juga. Berarti tidak apa tuh? Tidak mendisiplinkan ya. Kemudian satu lagi. Oh, tapi tulisannya tetap dong. Oh, ya udah enggak apa-apa. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, sebelumnya saya akan bertanya untuk 3 orang soal pertama yang jawab no itu siapa? Berapa? Oh, Bu Rahma ya. Bu Rahma kenapa? Jawabnya no itu. Bukan jawabnya kenapa? Ya, kalau menurut Iya nggak? saya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju atau tidak, karena iya, hukumannya itu biasanya berlakunya atau bersifatnya sementara ke si anak efeknya. Ya, jadi setelah hukum baru gitu dia disiplin, tapi selanjutnya ya kayaknya itu nggak mungkin disiplin lagi atau tidak disiplin lagi karena bukan dari hatinya atau dari hanya bukan dari kita sendiri. Ya, beri tepuk tangan. Tidak, ya. Kemudian yang satu lagi, yes katanya. Siapa yang yes? Jawabannya nomor 1 yes. Aduh, boleh semua Bu Cici. Bu Cici, kenapa Bu Cici jawabannya yes? Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya itu salah satu cara ya, karena selain dari kesadaran diri anak juga harus dari tentunya dari sekolah misalnya. Hukumannya pun tidak bersifat seperti fisik atau apa bukan, tapi yang bersifat mendidik. Ya. Itu contohnya ada poin nomor 2. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk nomor 2. Ternyata 1 di antara 6 orang menjawab no. Hukuman membaca membersihkan sekolah dapat mendisiplinkan anak katanya. Siapa berarti itu? Sia. Berarti apa? Kenapa bisa no jawabannya? Ini kan masih terkait dengan yang nomor 1 ya. Iya. Tentang hukuman. Nah, kalau bedanya di yang kedua ini hukumannya disebutkan. Ya. Tapi positif ya, itu Mm-mm. membaca dan membersihkan lingkungan sekolah. Kalau menurut saya, apa ya, bisa meningkatkan disiplin anak, tapi bisa juga enggak. Tapi lebih, kalau pendapat saya lebih ke tidak. Kenapa? Karena untuk membuat anak disiplin itu sulit. Kecuali sudah ada keinginan dari diri anak iya. sendiri. Jadi Motivasi kalau dari misalnya dalam. tidak disiplin kemudian diberikan hukuman hanya untuk menyelesaikan hukumannya saja. Jadi benar yang tadi Bu Roma katakan, hanya sementara. Begitu. Kalau menurut saya. Ya, berarti tidak ya. Tidak ya, ya no. Sekarang yang jawabannya kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke, sekarang mungkin yang jawabnya yes, yang 5 orang yes ini ya. 5 orang yes ini siapa nih? Yang jawaban nomor 2 jawaban yes bahwa itu Bu Asmi, silakan Bu Asmi, bahwa hukuman membaca urusan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Silakan Bu Asmi, apa alasannya? Mungkin memang namanya anak-anak bisa tidak memahami dengan cara diberikan hukuman, setidaknya mereka ada dalam hati ada rasa takut, walaupun untuk sementara setidaknya bisa mendisiplinkan untuk hari ini dan besoknya harus diingatkan lagi. Oh iya, gitu seperti itu. Ya boleh, nggak apa-apa, namanya juga berpendapat, ini bebas, nggak ada salah dan benar ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Asmi. Kalau yang ini nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Jawabannya yes semua, yes semua. Yes. Ternyata apa coba alasannya? agar siswa dapat lebih meningkatkan motivasi siswa untuk berusaha dan lebih memotivasi siswa untuk lebih mendapatkan prestasi.
Wah, iya berarti untuk siswa yang mana nih? Siswa yang berprestasi berarti ya? Iya, Tepuk tangan akan untuk mendapatkan. pulang. Ya, tepuk tangan untuk pulang. Alhamdulillah. Nah, dari dari ketiga jawaban itu dan ketiga soalan pertanyaan pematik ini tidak ada salah dan benar ya. Tapi setelah kita membahas materi ini, nanti kita akan tahu oh ternyata penghargaan itu seperti apa, hukuman itu seperti apa, hukumannya yang akan seperti apa, ya seperti apa seperti apa semuanya. Minum dulu. Belum datang. Yang dingin, yang dingin bu. Belum datang. Oh berarti ini ada ini ya, ada satu kreativitas dari salah satu rekan kita ternyata bisa membuat ada. Ini kalau di kelas kita itu siapa? Ibu gurunya lagi menjelaskan, kayaknya siapa itu? Ada nggak? Gambaran di kelasnya kira-kira rekannya seperti apa? Kayaknya punya satu kantor kayaknya. Ada di mana ya? Di kantor apa pada? Oh sini dulu. Ruangan jadi pasti di mana? Iya. Oleh saya yang tinggi banget. Kalau saya nanti dapat. Aduh. Judul sajwa. Bisa oleh kantor semuanya aja. Yang besar kalau saya kan pasti sini Emang kalau mereka pasti ada. Tapi mungkin kenapa gak bilang kesini ya? ya sama aku kayak Ya udah kita lanjutkan lagi ya. Biar satu-satunya datang. Kalau ini tuh lumayan ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, teori setelah tadi pertanyaan pematik tadi tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian memberikan hukuman dengan hal positif, kita sudah memberikan alasan-alasannya. Kita lanjutkan. Slide selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Bahas tentang apa aja ya? Bahas tentang alasan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Tadi itu ketika kita meminta teman kita membuka tangannya, itu pasti ada alasannya dong. Mungkin dia penasaran, anak temannya suruh membuka tangan temannya ada apa sih dalamnya gitu ya. Nah dengan caranya apa? Dengan caranya ada yang maksa, ada yang baik-baik, ada yang apa? Dengan lemah lembut, ya semacam cara mengancam, anak itu berbeda-beda. Nah sekarang ada yang pertama dan sekret galaman. Dari semua ada kayak dari kita itu teko. Oh jauh biasanya. ulang ya. Ada itu sih berdua ya orang tadi baru ya. Dan kita lanjutkan lagi ya biar cepat itu kita jalan. Yo orang ya. Bisa aja ya. Teori motivasi perilaku manusia. Tadi barang-barang lagi jadi saya nggak gitu. Teori motivasi perilaku manusia membahas tentang alasan atau motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Yang pertama itu hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Ya, jadi dari eksternal ya. Sebetulnya Bapak Ibu, hukuman itu tidak akan mendisiplinkan siswa. Betul tadi yang menjawab apa ya? No ya. Kemudian satu lagi, hukuman membaca, membersihkan. Walaupun mungkin bentuknya seperti itu, tapi betul hanya pada saat itu. Karena dia apa? Bukan dari motivasi diri sendiri untuk membaca, untuk membersihkan apa? Membersihkan sekolah. Yang namanya dihukum, tetap kita akan merasa saya dihukum walaupun disuruh guru, disuruh baca seperti itu ya, tetap akan merasa dihukum. Mungkin bahasanya harusnya tidak hukuman. Jadi bukan apa namanya? Apa yang sering kita lakukan sekarang? Konsekuensi ya. Konsekuensi. Kamu sudah mengotori kelas, konsekuensinya kamu harus membersihkan kelas. Seperti itu misalkan ya. Nah, itu. Dan hukuman dan apa namanya?
Justin, kalau saya Raffi, kalau saya ranking 1 misalkan ya. Nah ini ternyata di pertanyaan kita yang nomor 3, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan disiplin siswa. Kita jawab di sini ya semua ya. Padahal itu tidak. Penghargaan tidak akan penghargaan tidak akan meningkatkan disiplin siswa. Kenapa? Lama kelamaan si anak ketika terbiasa sudah diberi penghargaan itu lama kelamaan gimana? Dia mengharapkan imbalan terus-terusan. Ketika tidak dihargai apa yang dilakukannya, dia akan terpuruk, menyesal dan langsung sedih. Itu pada dirinya sendiri ya, langsung sedih. Cek lagi. Ya, iya maksudnya dalam diri anak itu nantinya ternyata ketika dia selalu diberi penghargaan, apa-apa yang dia lakukan dia dihargai, ternyata lama kelamaan tidak memberikan efek baik pada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi dia tidak akan melakukan hal yang kebaikan tanpa diberi imbalan. Satu lagi, ternyata tidak baik juga kepada rekan-rekannya. Kenapa? Gimana? Rekannya iri melihat temannya diberi hadiah sama gurunya. Kita mungkin ini akan menjadi motivasi buat teman-temannya, menjadi contoh nih si anak nih bisa menyelesaikan soal, bisa menjadi anak yang baik, misalkan gitu ya. Dalam latihan dia rajin nih gitu kan, dikasih hadiah sama kita. Ternyata itu akan membuat cemburu sosial teman-temannya. Saya pernah cerita ternyata ya yang kemarin dulu kasus kejadian di anak kelas 3 ketika saya minta dia mengucapkan selamat atau ucapan selamat kepada temannya yang membuat yang ranking 1 misalkan ya. Apa kalimat yang akan kita ucapkan untuk rekan kita ranking 1? Kan saya seumur-umur istilahnya tidak pernah menemukan pasti selamat ya kamu sudah ranking 1, semoga gimana gitu kan. Biasanya anak-anak normal kayak gitu kan. Ternyata ada satu anak yang bilang ranking 1 sombong kayak gitu ya. Ternyata itu setelah ditemukan, setelah belajar ini ibu semuanya, itu ada teorinya. Penghargaan yang kita berikan kepada anak yang lain ternyata akan melukai anak yang lainnya, seperti itu. Kita tidak pernah memikirkan itu. Pikiran guru pasti dia akan termotivasi supaya seperti anak ini, yang tidak seperti itu. Dan maka mungkin banyak kasus yang kita temukan anak yang kita beri penghargaan itu jadi itu seperti itu. Nah, bagaimana? Karena apa? Karena apa yang kita berikan itu tidak berasal dari diri sendiri, tidak dari dalam diri sendiri. Tidak hanya siswa kayaknya ya, guru juga. Kita kalau bukan dari diri sendiri susah. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ada berapa? Yang pertama itu ada penghukum. Alhamdulillah di kelas sekolah kita, menurut saya yang kita pahami tidak ada penghukum ya. Tapi kalau ditakuti ada kayaknya. Sama mungkin? Iya tahu saya. Enggak. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pernah nggak kita membuat murid kita merasa bersalah? Kata-katanya gimana ya? Membuat murid kita, jadi dia murid kita yang jadi merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah, maksudnya anaknya merasa bersalah. Iya. Setelah nakal. Tapi menanamkan pernah. Bagaimana? Misalnya nih di kelas jahil contohnya, kayak misalnya noret itu. Tapi kan aku nggak bersalah ya, nggak merasa bersalah ya. Tapi menanamkan hal itu bersalah. Iya. Harus minta maaf. Oh itu Sebaiknya harus dihapus. Iya itu betul. Kalau itu betul ini mah kitanya menanamkan. Jadi anak itu bukan menanamkan. Jadi anak itu jadinya ngerasa bersalah. Misalkan dia ke depan nggak bisa nih, suruh ke depan dia nggak bisa. Gimana sih kamu mah Edo? Ya, si Edo aja ya, ininya contohnya. Gimana sih kamu Edo? Ibu sudah belajar, udah ngajarin gini, tapi kamu nggak bisa aja. Nah ya, dalam hati Edo pasti ada perasaan di mana dia akan merasa bersalah gitu Edo. Ya, ternyata Edo tidak merasa bersalah. Kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya itu ada yang selanjutnya itu posisi bukan itu
ketiga itu teman ya, posisi teman. Kita sering kan menempatkan kita sebagai teman. Ada tidak pengalaman ibu bapak yang menempatkan anak sebagai teman? Ada tidak? Pernah tidak menempatkan diri sebagai teman ke anak? Iya, kita juga bukan teman. Dua. Yang ketiga teman, yang keempat apa itu bacaannya? Pemantau. Jadi kita lihat aja. Tapi lama kelamaan kita tahu anak itu salah segala macam. Tapi nanti di edisi kesempatan yang lain kita kasih dia apa namanya? Gak langsung. Tapi kita gak kayak gitu. Kamu bisa langsung pokoknya di situ ya. Biasanya pengen kayak gitu, gak bisa. Lihat anak yang salah pasti pengen langsung gor gitu ya, langsung teriak gitu. Yang kelima, ini adalah posisi yang paling baik sebetulnya. Itu adalah manajer. Manajer itu dimana ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa mengontrol emosi kita. Anak juga akan mendengarkan kita sesalah-salahnya dia seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan aja. Nah, ini ke restitusi ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan mereka bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Jadi misalkan kita pernah ada kasus di sekolah kita, siapa ya, berantem ya, kasus saya aja kemarin nih, berantem antara Maki dan Maulana. Sebetulnya berantem yang karena sebagian anak itu udah tersulut emosinya kalau udah siang ya, dan Maki itu meledeki Maulana sehingga emosi berantem akhirnya. Ketika dipanggil ya intinya kita bicara mereka kenapa bisa kemarin berantem gini, tanyakan alasannya kenapa, kemudian tanyakan juga kepada mereka pertama nanyain alasan kenapa berantem, yang kedua setelah berantem itu kita tanya ruginya apa enggaknya, dan semua orang bisa melakukan kesalahan. Ujung-ujungnya yang penting mereka bisa saling bermaaf-maafan dan tidak melakukan hal itu lagi. Itu segitiga restitusi. Kemudian, nah ini proses-prosesnya apa saja segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, membuat salah satu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bilang pasti kita juga akan melakukan kesalahan. Tapi jangan sampai gini, misalkan ya ada anak kita yang mencuri, kita buat restitusi sama dia. Tenang saja, ibu juga pernah melakukan hal itu. Waduh, ibunya pernah mencuri juga dong. Maksudnya bukan seperti itu ya. Maksudnya kesalahan itu semua orang bisa membuat kesalahan. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin seperti kemarin yang di kasus di kelas saya Marni itu ya, dia sampai tidak mau sekolah seperti itu. Nah itu alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk sekolah. Kita sudah verifikasi lah ke rumahnya kenapa, apa yang terjadi. Kemudian ternyata ada rekannya yang berhubungan sih bukan ya, ada rekannya yang berkata hal-hal yang tidak menyenangkan sehingga dia tidak mau sekolah. Yang kedua, validasi kebutuhan. Pasti mereka punya alasan kenapa melakukan kesalahan itu. Si Paki tadi pasti punya alasan kenapa mukul siapa? Maulana dia. Nah, biar mereka ngasih tahu alasannya apa yang penting bagi kamu. Mungkin dia karena saking capek-capeknya ya berdua itu ya, udah pulang sekolah seperti sekarang kita pengen cepat pulang. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah ya seperti itu. Saling ejek-ejekan pada anak memang biasanya seperti itu. Nah selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Dimana menanyakan keyakinan itu, kita misalkan di sekolah di kelas itu sudah ada keyakinan untuk tertib atau bersih di kelas, tapi ternyata anak
kelas yang sudah mereka buat seperti itu. Nah itu bisa ditanyakan lagi kan, kesepakatan kelas kita adalah membuat apa namanya, kesepakatan kelas kita itu menjaga kebersihan, tapi kamu melanggarnya gitu seperti itu. Sekarang sudah bukan lagi peraturan sekolah, peraturan kelas ya sudah mulai digunakan dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Kenapa seperti itu? Kalau peraturan itu kita yang membuat bedanya ya. Kalau keyakinan itu anak yang menyetujui, menyepakati. Kita lanjutkan ke sesi diskusi Bapak Ibu. Saya akan beri kelompok dan memberikan beberapa kasus. Sepertinya 3 kasus aja ya. 3 kasus aja. Kita bagi 2 kelompok. Berarti siapa yang mau kasus Sabrina? Oke, apa? Ya. Di gawai itu ada nasi. Kita lalu ya tadi 30 menit kita itu di sini jangan kita kertas doang. Oh iya. Ya, Iya, beres. Soalnya ada apa ya? Jatuhin pakai kita Nah, sebentar lagi ya. Kan 1, apa yang kita akan usul 2. Iya, iya. Iya, iya. Tangan dan biar kayak apa Kertas 25 menit lagi. Oke. Kan kita bareng. Yang mau sedot lo kasih juga. Itu baru sana. Di sana ada siapa sih? Ambil 2 aja, Bu. Udah ada, Pak. Udah berapa? Oh itu mah paluman ya, itu yang paluman itu gitu.
Coba ya. Mau buka bingung. Bagaimana jawabannya? Mau ngomong masing-masing itu. Susi kelompok udah positif kayaknya. Ini ruang kolaborasi. Iya, udah positif Bu. Diskusi kelompok budaya positif. Wih, jalannya ada ini lah. Udah Bu. Jadi harus harus Iya benar Ibu yang itu. Jadi tidak terlalu banyak lah biasa aja. kamu mau orangnya. Jadi kasusnya Sabrina, Dani, Fajar, yang anak ya. Asal kamu tuh harga berani. Kasus satu. Dilakukan di anak ini dulu sudah. Iya jangan. Kita anak-anak itu Iya jangan. Bukan Iya, begini. jangan. Sendiri sih doang jangan. Maksudnya apa sih Ibu Dani ada nggak Fajar ya? Iya, harus tidak itu. Oh sedikit tuh berapa Mbak ya? Kita dulu dari sisi sedikit kan ditambah silakan. Tangan mikro masih bisa. Sesi presentasi, refleksi, dan selesai. Usia udah siap, berangkat ya. Presentasi, refleksi, dan selesai. Intinya gini aja dari soalnya itu. Oh masuk satu, oke. Berarti udah ada, jangan satu lagi, jangan duanya, dua aja tuh, dua jawaban aja. Ini dua jawaban aja. Iya. Kasus berapa Bu Cici tadi kasus berapa? Kasus dua itu tentang si Sabrina. Sabrina itu kan, ya jawabannya itu sikap yang diambil Pak Lukman apa? Berarti Pak Lukman itu penghukum, dia menghukum Sabrina, ya kayak itu jawabannya. Jangan semuanya, poin satu aja tuh. Tidak menerima alasan apapun tentang Sabrina. Kemudian yang kedua, kalau Pak Lukman jadi manajer gimana? Harusnya ya Pak Lukman itu memanggil Sabrina, diobrolin Sabrinanya seperti itu ya, jangan banyak-banyak jawabannya. Terus, nah aku juga dulu. Terus kira-kira kalau ibu misalnya kepala sekolah ngelihat Pak Lukman seperti itu tuh, gimana ibu harusnya kalau ngelihat Pak Lukman menghukum si Sabrina? Ya udah kayak gitu udah. Ya tulis aja sedikit ngomong. Kemudian satu kelas berapa Bu? Kasus 4. Kalau kasus 4 itu tentang si Anto dan Dino. Apa itu mereka tuh? Berantem ya? Anto dan Dino. Nah intinya mereka berantem.
untuk melakukan apa? Di situ Bu Suti itu sebagai apa? Dengan melakukan hal-hal yang dicerita tadi ini nih, Bu Suti itu melakukan apa? Sebagai temanka, sebagai penghukumka, sebagai apa? Merasa bersalah atau yang lain sebagainya. Kalau misalkan ini soal yang ininya, kira-kira nilai-nilai kebijakan kegiatan apa yang dituju dalam fasilitas tersebut, berarti dijelasin, jangan dijelasin, tulis itunya aja. Ada empati, ada keterlibatan positif, ada pemecahan konflik. Udah. Ya. Itu semangatnya yang kono. Coba kita lihat Kasus 2. Ya. kasus 3. Salah. Iya. Ya, udah ya. Kalau gitu ya. Ya, Sudah selesai. Benar-benar 17. Kita sip, kita lanjutkan lagi dengan sesi presentasinya. Setelah sesi diskusi ini, boleh dipercepat sesi presentasi dari kelompok 1 dulu ya. Kasus berapa yang paling itu? Kasus 2? Ya. Boleh, si duluan. Gini nih. Boleh, nomor depan. Dulu pada ya. Kamu pasti di depan. Bawa aja, bawa. Dibacain mau kasusnya? Boleh. Kalau Pak, iya. Intinya satu inti. Kasus 2. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula banget sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian.
Sabrina pun dengan berat hati mencoba sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan tidak banyak berdiam diri dan lebih banyak berdiam diri di kelas karena alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Foto aja Bu. Ya boleh. Pak Lukman tuh gimana coba? Seperti itu tuh boleh tidak sih? Bagaimana apa aja Pak Lukman? Pak Lukman seharusnya tidak jadi Iya Pak Lukman itu seperti itu langsung ngomong aja Ya, sih Sabrina. Boleh kan kayak gitu tuh. tidak boleh Bu. Jadi seharusnya dia menerima alasan Sabrina. Iya Seperti itu. seperti itu. Iya. Dan tidak membuat Sabrina malu. Itu kan nanti anak down seharian ya. Iya. Jadi seharusnya ada kebijakan mungkin. Boleh ada aktivitas beretika. Iya dia terlalu mengikuti peraturan untuk Iya, jadi terlalu saklek. Ya. Ya boleh. Di awal-awal harus ya peringatan apa dulu, jangan langsung dihukum. Ya. Karena itu akan membawa dampak negatif seperti kepada siswa. Ya akan terkenang terus sampai kapanpun dia ketika masih SMP hal-hal seperti itu nggak pada hukum. Yang kapan nggak betul sekali pulang dihukum sama gurunya. Saya dikit dulu ya. Sorry. Siapa kamu sih ada hukum? Pernah? Buat dihukum apa? Karena kesiangan. Nah seperti Sabrina tadi ya kesiangan terus. Jadi upacaranya telat, tapi waktu saya sekolah dihukumnya berdiri di depan lapangan sambil hormat bendera. Ada temennya nggak? Akan digodakan. Oh, untung ada temennya. Ya udah sebelum ditutup, presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Jadi kita sebagai guru sebaiknya tidak boleh melakukan hal yang seperti Pak Lukman lakukan sebetulnya ya. Kesimpulannya seperti itu ya. Karena itu akan membawa dampak negatif kepada siswa. Boleh kita lanjutkan lagi dengan presentasi selanjutnya. Kelompok 2, silakan. Maju berdua gak apa-apa. Maju berdua biar bagus. Bulan semester. Kita langsung baca. Saya Yo, langsung baca umum tadi mereka. Bola baca kasus, Oh, bola baca Ya, lu ada pekerja aja bro. Ya. Siapa sih pikir bukan kita hashtag ya. Pancing kamera. Iya. Ini untuk kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh, tak acuh pada pelajarannya. Fajar mencoba jawab pertanyaan nomor 3 maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam, membisu. Ya, Mendalami Fran. ya. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dan pendekatannya pada Fajar. Nah, Dan Fajar iya. Terima kasih
dengan huruf bayi. Iya, pasti bulan depan. Jawaban dari kasus 3 kelompok 2. Pertanyaannya, Kak, ya posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan? Ya, jadi Bu Dani ini mengambil posisi kontrol merasa bersalah. Jadi si anak akan merasa bersalah. Contohnya dari pertanyaan Bu Dani yang gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu? Nah, itu jadi membuat si anak merasa bersalah. Itu pertanyaan 1. Dan pertanyaan 2, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar itu adalah kebebasan, kasih sayang, dan rasa empati. Dan kemungkinan itu dari kelompok kami selanjutnya dilanjutkan ke kelompok lainnya. Terima kasih. terima kasih dok. Tepuk tangannya. Itulah dia penampilan dari kelompok 2. Terima kasih. Sekarang kita Sabar. silakan ke kelompok 3. Sedogan. Kelompok 3, 4, kasus 4 ya. Oh iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik di meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru pikir langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kaki saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kaki baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing di Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kaki. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki meja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersendar pulang kembali. Ya, untuk cerita. Ya, dari kasus 4, posisi kontrol apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah yaitu Ibu Suti. Kami posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Suti dalam kasus 4 ini adalah sebagai manajer. Karena Ibu Suti di sini melakukan beberapa hal yang pertama yaitu menenangkan atau dari Dino. Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan oleh Dino
Dino sebagai pelaku di sini ya, yang membuat gereja Alito hilang kancinya 32. Kemudian bagaimana atau dibuatkan oleh Ibu sendiri. Keduanya diajak berdiskusi mengenai hal-hal apa saja yang harus mereka lakukan untuk Dino, apa yang harus dia lakukan agar Anto bisa memaafkan. Kemudian untuk Anto dibuatkan hal-hal apa yang akan dia dapat agar Dino bisa memaafkan, agar Dino bisa dimaafkan oleh Dino. Kemudian nilai kebajikan yang dituju dalam kasus ini, menurut kami yang pertama tanggung jawab. Di sini tanggung jawab Dino sebagai pelaku dan telah melepaskan kancing baju dari Anto. Dan empati ini didapat dari yang dilakukan oleh Ibu sebagai kepala sekolah dan dari yang itu tujuannya adalah tujuan yang yang bisa kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah, kita kami nanti kelompok 3. Sebentar lagi ya, nanti ada kita akhiri sesi kesimpulan akhir dan sesi foto-foto nanti ya. Untuk dan foto. Nah, semuanya dari kasus-kasus tadi berarti ibu-ibu sudah bisa mengidentifikasi mengenai disiplin positif ya, dari kontrol diri, kemudian memaknai makna disiplin, yaitu belajar mengontrol diri kita juga sebagai guru. Intinya ketika menemukan hal yang pelanggaran disiplin oleh anak, intinya itu bisa mengontrol emosi kita gitu ya. Terutama gimana ya, kadang-kadang kita ketika melihat hal yang negatif atau anak melakukan pelanggaran pengennya langsung memarahi, intinya pengen langsung memberikan pengarahan, tapi kita tidak bisa mengontrol emosi kita sendiri gitu ya, pengennya langsung marah ke anak. Itu kalau saya sih, tapi mudah-mudahan setelah belajar mengenai budaya positif kita, baik dari guru maupun siswa, maksudnya ya, guru yang tidak boleh menghukum misalnya. Di akhir sesi kita, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah melakukan speaking, presentasi, kemudian diskusi. Kita akan akhiri pertemuan kali ini dengan mengevaluasi kegiatan. Pertama itu apa yang sudah baik dari kegiatan kita hari ini kira-kira. Dengan kita belajar ini, kira-kira apa yang sudah baik dari kegiatan ini dan harus dipertahankan ke depannya. Karena mungkin bukan hanya sekarang ya, besok-besok diseminasi selanjutnya akan ada, tapi insya Allah pada modul-modul yang berikutnya. Kegiatan yang baik yang sudah dilakukan, yang sudah belajar apa sih hari ini kita, satu orang aja deh, satu orang. Ayo silakan ibu-ibu. Bu Yaya, cepat. Dari keseluruhan. Iya, dari keseluruhan kita udah tahu apa. Jangan tidak tahu ya. Jangan tidak tahu. Tidak ada. Ya, yang sudah baik. Ya, kalau menurut saya dari kegiatan hari ini sudah dilakukan yang tetap baik dan harus dipertahankan ke depannya. Sudah menggunakan beberapa metode ya. Ada speaking, diskusi, presentasi, siap senyumnya. Kemudian sama. Lanjut Kak, yang sudah baik. Ya sudah. Ya, terima kasih Bu Yaya. Yang kedua itu yang harus ditingkatkan apa yang masih kurang, tentunya yang masih kurang ya kita banyak ya. Evaluasi kita hari ini tentunya banyak yang masih kurang dan harus diperbaiki. Mungkin tadi juga kalau tidak ada ya itunya mati ternyata handphonenya rekamannya.
teknis. Kemudian refleksi, kita merefleksikan. Bulan deh, saya tanya Bulan, perasaan Bulan selama mengikuti kegiatan gimana Bulan? Selama mengikuti kegiatan ini perasaannya? Tadinya sebenarnya gimana ya, agak khawatir, takut cemas, Ya, nggak bisa gitu ya. bisa. Ternyata setelah dijalankan sangat menyenangkan. Ya, alhamdulillah ya, sangat menyenangkan. Nanti kemudian boleh Bu Asmi pembelajaran apa yang Ibu peroleh selama kegiatan ini? Kita belajar apa tadi? Ya, pelajaran tentang Apa kita jadi untuk budaya? Ya, budaya positif. Kita tadi belajar diantaranya proses budaya positif. Bu Rohman boleh menambahkan, Bu Rohman? Apa sih? ibu gua sebenarnya membawa ngomongnya. Ya. Alhamdulillah Bu, kita sudah jadi dengan materi yang sudah Ibu paparkan ini, kita jadi lebih tahu contohnya tentang hukuman pada anak yang kita anggap baik ternyata itu tidak baik. Makan penghargaan ya. Dan juga termasuk yang tidak boleh. Ya, itu diantaranya ternyata evaluasi kedepannya seperti itu, terutama memanage emosi kita ketika menemukan kasus pada siswa gitu yang tadinya pengen hal itu pengen dihukum aja ya, ternyata kita juga sebagai guru manusia biasa tapi juga harus bisa memanage perasaan kita. Yang ketiga itu penerapan. Ceritakan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan kedepannya setelah mengikuti kegiatan ini. Kira-kira apakah akan terus menjadi guru yang menghukum? Apakah akan terus memaksa? Bu Cici bagaimana pendapatnya? Satu lagi. Bagaimana ya Bu? Tentunya akan berubah karena bila terlalu sering dipaksa juga tidak baik buat mental anak mungkin ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi intinya ditanamkan kembali aja dari anaknya itu sendiri. Ya, tentu saja sebetulnya ya kita bukan pribadi yang sering memaksa gitu ya. Kalau Iya. tadi kita memberikan contoh gimana berperilaku atau seperti apa, dan siswa juga seperti itu gitu ya, kadang-kadang ketemunya seperti itu. Nah, baik ibu semuanya, di akhir sesi ini alhamdulillah serangkaian materi mengenai tiga restitusi, 5 kontrol guru, terus 3 keinginan siswa kita sudah saya paparkan, sudah kita jelaskan, kita praktikan, kita diskusi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, marilah saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan meminta terima kasih dan sangat-sangat berterima kasih kepada ibu-ibu semua yang mau hadir di acara Desiminasi ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelumnya saya tutup, kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bagaimana tadi olahraganya? Anak-anak semuanya, hari ini hari Rabu, Ibu akan memberikan tugas bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Sebetulnya kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas, ya. Yaitu isinya apa tadi? Yang kita baca keyakinan kelas yang pertama. Sebutkan. Terus Albuni baca Albuni. Albuni baca. Nomor 2, Paki liatin ke Albuni. Kurang balik kamera. Dengarkan ketika bermunajat apa lagi? Menjaga kelas dan kapasitas. Bersih. Rapi. Nah itu diantaranya sudah pakai. Nah itu diantaranya keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, betul ya. Kemudian mendengarkan ibu guru berbicara di depan. Kemudian apalagi? Memerdekakan kelas. Nah itu yang harus disepakati. Sekarang ibu akan memberikan satu
baiknya seperti apa? Satu kertas ini tulis bersama-sama di satu meja, ini kasih satu ya. Jadi ini sama teman-temannya 1, 2, 3. Tulis harapannya. Kelasnya pengen seperti apa? Boleh pengen kursi, pengen seperti apa, bebas. Di sini pengen bebas, enggak, satu meja satu. Harapanku pedal bola Satu meja, satu tulisan. Bareng sama teman-temannya 1, 2, 3.